kita telah sampai pada pembahasan tentang bangunan surga, bahwa di dalam surga tersebut karena ada istana-istana yang telah disediakan, yang dipersiapkan bagi hamba-hamba yang muttaqin. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Nah, lalu kemudian untuk menjadi pelapis bangunan tersebut adalah minyak kasturi, al-misik, dan kerikil-kerikilnya adalah mutiara, demikian pula yakut, serta tanahnya dari za'faran yang dicampur pula dengan al-misik. Walhasil bahwa di dalam surga penuh dengan berbagai macam keindahan yang tentunya sungguh sangat mempesona bagi orang-orang yang memandangnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara ahlinya. Kita lanjutkan kembali ke pasal yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala faslun fi ardiha wa hasbaiha wa turabiha. Penjelasan tentang tanahnya, demikian pula kerikil-kerikilnya, ya, demikian pula datarannya. Nah, berlapiskan apa dataran tempat mereka berpijak? Su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma ardul jannati. Telah ditanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bagaimana ciri-ciri datarannya surga itu, dataran tempat mereka berpijak, terbuat dari apa? Faqala, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, marmaratun bayda min fiddatin ka'annaha mir'ah, bahwa datarannya itu terbuat dari marmer berwarna putih, ya, dari perak, seakan-akan cermin. Subhanallah, mengkilat. Qila lahu famanuruha, lalu dikatakan Nabi kepada beliau, ya, ini ada yang bertanya, bagaimana sinarnya, keadaan sinarnya, keadaan cahayanya. Qala, kata beliau, ama ra'aita as-sa'ata allati takunu fiha qabla tulu'i asy-syams, apakah pernah engkau melihat waktu pada saat sebelum terbitnya matahari? Pada saat sebelum terbitnya matahari cerah, nah, tapi tidak menyengat. Sebelum matahari muncul sudah ada nampak cahayanya, cahaya yang memutih, ya, semenjak terbitnya fajar as-shadiq, maka cahaya itu lama-kelamaan semakin terang dan semakin menerangi. Nah, kata Ibnu Abbas dalam riwayat ini, yaitu sebelum terbitnya matahari, ya, seperti itulah kondisi cahayanya pada waktu itu, terang, cerah, namun tidak menyengat. Padahal nuruha, maka demikian itulah cahayanya. Illa annahu laysa fiha syamsun wala zamharir, hanya saja di dalam surga itu tidak ada matahari
dan tidak ada panas, tidak ada panasnya. Namun riwayat ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, dhaif mauquf. Nah, ya sudah, apa boleh buat? Kalau sudah dhaif ya dhaif. Nah, ya, walaupun terkadang indah kebenarannya. Nah, وكذلك روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال. Demikian pula Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Khalaqallahu al-jannata bayda." Allah menciptakan surga itu dalam keadaan putih. Wa ahabbuz zayyi ila Allahil bayad, dan model pakaian yang paling dicintai Allah adalah berwarna putih. Falyalbasu ahya'ukum, maka hendaklah pakaian putih itu digunakan dan dipakai oleh orang-orang yang hidup di antara kalian. Wa kafinu fihi mautakum, dan kafankan ya orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kafan yang berwarna putih, kafan berwarna putih. Nah, hadis ini hadis palsu. Nah, hadis palsu. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-ahadits dhaifah jilid 2 halaman hadis 800. Namun tentang pakaian putih datang dalam riwayat yang lain yang sahih dalam Sunan Ibnu Abbas, ilbasu min libasikumul bayad fa innahu khairu thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Hendaklah kalian memakai pakaian kalian yang berwarna putih. Itu ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah pakaian kalian yang terbaik. Dan kafankanlah dengan putih tersebut orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nah, dari sunnah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpakaian putih. Nah, namun perintah ini dikhususkan kepada para lelaki dari kalangan kaum muslimin. Adapun para wanita, mereka dianjurkan untuk memakai pakaian yang tidak mencolok. Bukan berarti harus hitam, yang tidak mencolok, yang tidak menunjukkan tadarruj. Nah, oleh karena itu para sahabiat ketika turunnya ayat hijab, mereka terlihat memakai pakaian berwarna hitam. Nah, sehingga apa yang dianjurkan oleh orang-orang dan para dai yang mengajak untuk zikir jama'i, untuk berpakaian putih semuanya, rijalan wa nisaan, laki dan perempuan, pakaian putih ini adalah bid'ah. Nah, seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian apa saja, selama pakaian itu tidak diharamkan, tidak ada syarat tertentu. Walaupun ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalau menetapkan ya satu adat tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam, menjadi bid'ah. Menjadi bid'ah. Allahu a'lam bishawab. Wa fi Sunan Ibn Majah min hadits Usamah bin Zaid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sunan Ibnu Majah
dari hadis Usama bin Zaid, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal min musyammirin lil jannah, adakah di antara kalian yang menyingsingkan lengannya, yakni yang bangkit untuk semangat beramal untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara kalian? Fa innal jannata la khatara laha, karena sesungguhnya surga itu tidak ada misalnya, tidak ada perbandingannya. Kita tidak bisa membandingkan dengan apapun yang pernah kita rasakan di dunia ini. Sebab surga tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ya, tidak ada kekurangan lagi. Tidak ada sesuatu yang menyedihkan. Tidak ada kesedihan dalam surga. Berbeda dengan dunia, tempat yang penuh dengan cobaan. Maka jangan disamakan. La khatara laha, tidak ada perbandingannya. Ya Rabbil Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah, nurnya adalah bahwa sesungguhnya surga itu adalah cahaya yang bersinar-sinar. Ya. Wa raihanuhu tahtaz, dan raihannya, raihan itu pada asalnya dia sejenis tumbuhan yang sangat harum sekali. Tumbuhan sangat harum. Ya. Nah, maka keharuman itu menyebar. Ya, menunjukkan keharuman surga Allah Subhanahu wa taala itu. Wa qasrun musyayyad, demikian pula istananya tinggi menjulang ke atas. Wa nahrun muttarid, dan airnya, sungainya terus-menerus mengalir tanpa hentinya. Jadi tidak ada kekeringan di dalam surga itu. Di dunia kesulitan air kita. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita mata air di sekian banyak tempat di bumi ini. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki terjadi kekeringan, jadi kering kerontang. Sebagaimana telah terjadi di banyak tempat. Nah, kalau dalam surga tidak ada, air terus mengalir, betul. Wa jamratun nadijah, demikian pula buahnya. Buahnya semuanya matang. Ya. Jadi kita lihat buahnya matang semua. Nah, ya berarti kalau demikian nggak dari bunganya ya. Nah, begitu jadi matang. Nah, gimana kalau kita ingin mangga mengkal misalnya? Ada walahum fiha ma yashtahun, bagi mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Mau mangga mengkal, ya mengkal ada. Nah, yang asam ada nggak? Wallahu a'lam. Karena disebutkan semuanya manis. Nah, biasanya orang senang yang manis. Walhasil penuh dengan kelezatan. Nah, wa zawjatun hasna jamilah, ya. Dan istri yang baik, akhlaknya baik, budi pekerti, jamilah, cantik lagi. Jadi cantiknya itu luar dalam, masya Allah. Batinnya cantik, zahirnya cantik. Subhanallah. Ya. Yang nggak melihat kecuali pada suaminya saja, nggak melihat pada yang lainnya. Qasiratut tarf, pandangannya itu hanya tertuju pada suaminya. Nah, suaminya dipandang terus, apa? Istrinya memandang suaminya terus.
suaminya merasa terus dipandangi oleh istrinya. Wah. Nah, subhanallah. Ya. Nah, dan tentunya dia berusaha untuk terus menyenangkan suaminya. Nah, oleh karena itu ciri-ciri seorang wanita salihah, ya, seorang istri yang salihah, yang kalau dipandang oleh suaminya selalu merasa senang. Merasa senang ketika melihat suaminya, masya Allah. Ya, suaminya melihat pada dia dalam keadaan menyenangkan, gak cemberut. Ya. Baru buka pintu, mana uang? Gajinya berapa bulan ini? Allah musta'an. Nah, kita buka pintu, menanti seorang istri yang mungkin berdandan di hadapan suaminya, yang kita dapatkan lampunya acak-acak. Dari mana aja kamu? Wah, penuh dah. Ya. Ada tai mata. Allah musta'an. Kalau seorang istri yang mengerti akan berusaha untuk memperbaiki diri di hadapan suaminya. Dia tidak memperlihatkan suatu wajah yang menjengkelkan suami tidak. Sehingga suami ketika melihat dia terus dia merasa senang. Ya. Khawani fiddin azakumullah. Terkadang seorang wanita yang walaupun tidak sedemikian cantiknya dibandingkan yang lain, tapi dengan akhlak, ya, al-akhlaqul karimah yang dia miliki, dia mampu menandingi mereka-mereka yang memiliki kecantikan dari sisi wajah. Ya, sementara mereka akhlaknya akhlak sayyi'ah. Maka ikhwan fillah azakumullah, adapun di dalam surga tidak ada lagi. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Istrinya semuanya cantik. Ya. Dan tidak ada cemburu-cemburuan. Ya. Masing-masing sudah merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Wa hulalun katsira. Ya. Dan mereka mendapatkan pakaian-pakaian atau gaun-gaun, ya, yang banyak sekali. Sebagaimana kita sebutkan, tidak ada usangnya. Hulal itu jamak hulla, ya, pakaian luar. Wa maqamun fi abadin, dan tempat tinggal mereka sifatnya selama-lamanya. Fi darin salimah, di tempat yang penuh dengan keselamatan. Wa fakihatin wa khadratin wa habbah, dan mereka mendapatkan buah-buahan. Ya, di sini disebutkan khadra. Kalau dalam riwayat aslinya nadra. Nah, cahaya penuh dengan kenikmatan. Wa habra yakni kenikmatan. Ya. Lapang hidupnya. Wa ni'ma fi mahallatin 'aliyatin bahiyah, dan mereka mendapatkan kenikmatan, ya, di tempat yang tinggi, yang indah. Na'am ya Rasulullah, nahnul musyamiruna laha. Lalu mereka pun, para sahabat ini ketika mendengarkan itu, mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, kami akan menyingsingkan lengan kami akan berusaha untuk memperbanyak amalan. Qala qulu insyaallah. Namun kata Rasulullah SAW, katakanlah insyaallah. Ya. Qala qaum insyaallah. Maka berkatalah kaum, insyaallah kami akan berusaha. Namun sayang sekali ini pun baik. Allah musta'an. Jadi dalam bab ini, pasal ini rupanya semuanya riwayatnya baik. Ya. Dibaikkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk ke pasal yang berikutnya. Faslun fi sifati ghurafatiha. Pasal yang berikutnya penjelasan tentang sifat kamar yang terdapat di dalam istana-istana itu tadi. Nah, itu kamar-kamarnya kayak apa? Apa yang ada di dalamnya, bentuknya bagaimana. Nah, Allah Ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah." Akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada mereka, mereka mendapatkan kamar-kamar yang di atasnya juga ada kamar-kamar lagi yang dibangun. Jadi kamarnya itu bersusun-susun, ya. Ini kamar, satu lagi ada lagi kamar. Nah, masing-masing ada sekatannya. Masing-masing ada penunggunya. Satu kamar, satu bidadari. Masya Allah. Ya. Wa qala ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan imbalan kamar di dalam surga disebabkan karena mereka bersabar. Jadi kesabaran itu penting, ya. Sabar itu akan mendatangkan kemenangan dunia dan akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai pemimpin, kokoh mereka di dunia ini. Nah, sedangkan di akhirat mereka mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar lagi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wal ghurfatu huna ismu jinsin kal jannati wa hiya al manazilul 'aliyah. Yang dimaksud di sini dengan kamar, ya, adalah nama jenis, ya, yang di sana ada macam-macamnya. Jadi yang bermacam-macam. Seperti surga, al-jannah, jenis dan bermacam-macam jenis surga itu. Demikian pula al-ghurfah. Al-ghurfah itu adalah satu jenis kamar yang modelnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, jadi di sana banyak gua, kamar-kamar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Rawat Tirmidzi fi Jami', diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami'-nya. Nah, ini hadisnya hasan, ya. Supaya mendilakum siap-siap untuk menulis fawaid yang terdapat dalam hadis ini. Hasan al-Albani rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami'-nya min hadis Abdurrahman bin Ishaq. Dari hadisnya Abdurrahman bin Ishaq an Nu'man bin Sa'd an Ali qala. Dari Nu'man bin Sa'd dari Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, ya, yuraduha min butuniha. Nah, yang terlihat zahirnya, ya, di luarnya terlihat min butuniha, dari dalamnya, wa butunuha min zuhuriha, dan dalamnya dari luarnya. Jadi kamarnya transparan, yang luar bisa melihat ke dalam, yang dalam bisa melihat keluar. Nah, terus temboknya tembok apa ini? Nah, walhasil terlihat. Tapi perlu diketahui bahwa mereka masing-masing tidak melihat yang lain, karena memang kamarnya itu luas sekali. Nah, faqala A'rabiyyun faqala, lalu ada seorang A'rabi, orang baru, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, liman hiya? Wahai Rasulullah, untuk siapa kamar yang seperti itu, ciri-cirinya? Qala liman tayyibal kalam, yang mendapatkannya adalah orang yang baik dalam berbicara, memperbaiki perkataannya. Dia tidak
melakukan adu domba, dia tidak berdusta, dia tidak menghibah, dia tidak melakukan segala sesuatu yang menyebabkan lisannya rusak dengannya. Afatul lisan. Wa at'ama ta'am, dan dia senantiasa memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Pada orang fakir, miskin. Wa ada siyam, dan dia senantiasa berpuasa. Wa shalla bil-laili wan nasu niyam, dan dia sholat di malam hari dalam keadaan manusia tertidur. Wa awal Baihaqi min hadits Hafs bin Amr bin Qais al-Mula'i an Atha bin Abi Rabah an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari hadisnya Hafs bin Amr dari Atha bin Abi Rabah dari Ibn Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati la ghurafan." Sesungguhnya dalam surga itu ada kamar-kamar. Fa idza kana sakinuha fiha lam yakhfa 'alaihi ma khalfaha, wa idza kana khalfaha lam yakhfa 'alaihi ma fiha. Yang mana kamar-kamar itu kalau orang yang tinggal itu dia tidak berada di dalam kamar itu, maka dia tidak tersamarkan apa yang ada di belakangnya, dan yang ada di luar tidak tersamarkan, transparan, terlihat. Dan apabila dia di luar, di belakang, maka tidak tersamarkan oleh dia apa-apa yang terdapat di dalam kamar itu. Qila liman ya Rasulullah, lalu ditanya beliau, untuk siapa itu wahai Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa waqala as-siyam wa at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa shalla wan nasu niyam. Yang mendapatkannya adalah orang-orang yang memperbaiki ucapannya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ma'ruf nahi munkar, qiraatul Quran, dan senantiasa terus dia berpuasa. Dia memperbanyak ibadah puasa. Wa at'ama ta'am, memberi makan. Wa afsha salam, dan selalu menyebarkan salam pada kaum muslimin. Dan dia sholat di saat manusia dalam keadaan tertidur. Fa haula'i hum sukkanu hadhil ghuraf. Maka mereka ini yang memiliki ciri-ciri ini, sifat-sifat ini, mereka itulah orang-orang yang akan menempati kamar-kamar itu. Li'annahum qamu bihaqqillah wa haqqi ibadih, karena mereka itulah yang senantiasa menegakkan haknya Allah dan haknya hamba-hambanya. Fatintan min hadhihi al-khitab huma khalisu haqqihi subhanahu. Maka dua di antara sifat-sifat yang disebutkan ini, ya, dua amalan yang disebutkan tadi adalah amalan yang khusus untuk menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa huma ada siyam, yaitu menunaikan ibadah puasa khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari tatkala manusia dalam keadaan tertidur. Wa hintan min huquqil ibad, dan ada dua amalan yang itu hubungannya dengan bermuamalah dengan sesama manusia atau kaum muslimin. Wa huma ifsya'us salam wa it'amut ta'am, yaitu menyebarkan salam dan memberi makan. Karena hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah, maka pentingnya untuk kita memahaminya dan menghafalnya, atau menghafal kandungan. Kalau kita tidak mampu menghafal matan hadis ini, maka yang hafal adalah kandungan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun fi riyami ahli jannah. Pasal yang berikutnya penjelasan tentang kemah-kemahnya penduduk surga.
Jadi ada istan, ada kamar-kamar, ada kemah-kemahnya. Di dalam kamar itu bisa berkemah. Kemahnya dengan bidadari tadi. Ya. Subhanallah. Qala rahimahullah ta'ala ya'ni anna lil mu'mini fil jannati khaymatan, yaitu bahwa seorang mukmin ya di dalam surga itu mereka akan mendapatkan kemah. Bayangan antum jangan terfilter ke kemah pramuka ya, atau kemahnya anak-anak kalau bikin rumah-rumah. Jangan terpikirkan ya. Nanti kita sebutkan besarnya kemah itu kayak apa ya. Nah, cukup untuk berapa orang kira-kira. Jadi di dalam surga itu ada kemah min lu'lu'in mujawwah, yang terbuat dari mutiara yang tengahnya itu luas sekali, Jawa luas sekali. Nah, tidak sempit. Qasanaha lahu ahsanul khaliqin, yang telah diciptakan oleh yang maha pencipta yang paling baik ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna tula hadhil khaymati sittuna milan, panjangnya atau tingginya kemah itu, tingginya ke atas itu 60 mil. 60 mil. 1 mil berapa ya pokoknya? 1 mil berapa kilo? Hah? 1,6. Nah, 1,6 kilo. Ya. Itu 1 mil. Nah, 1,6 kilo kayak apa luasnya? 1,6 kilo. Ya. Ini situ namilan 60 mil. 60 kali 1,6 berapa kilo? Hah? Berapa? 96. Wah, balik papan Samarinda. Nah. Besar itu gimana? Alhamdulillah. Wa fi kulli ruknin min arkaniha zaujatun lahu min ajmalin nisa. Kalau masalah istri ini semangat semua. Tak ada yang ngantuk. Nah, giliran hadisnya baik lah. Ya. Kurang semangat. Pada setiap rukunnya, ya, pada setiap dari kemah-kemah tersebut, setiap rukunnya, ya, jadi mungkin semacam stand-standnya gitu. Jadi kemah besar, ya, kemudian ada dibuat apanya? Stand-standnya. Ya. Kalau biasanya ada pameran, kan kemahnya besar, itu ada standnya. Nah, ini seperti itu, ya, kira-kira demikian. Nah, masing-masing pada rukun-rukun tersebut dia memiliki istri. Nah, ya, dan istri itu min ajmalin nisa, wanita yang paling cantik. Jadi bukan cantik lagi, paling cantik sudah. Nah, ya, ada kotorannya nggak ada. Nah. Air liurnya itu harum, harum sekali. Nah, fayujami'u kullu wahidatin minhunna min ghairi ayyara ba'dhunna ba'dha, sehingga sang lelaki ini, penghuni surga ini, bertemu dengan setiap dari mereka ini tanpa melihat satu dengan yang lainnya. Jadi stand-standnya itu tertutupi antara satu dengan yang lain, tidak terlihat. Kenapa?
Wa dzalika lisaba'u bima bainahunna, disebabkan karena jauhnya jarak antara satu dengan yang lainnya. Nah, bayangkan 60 mil. Kalau satu kemah itu ditempati 2 istri misalnya, ya nggak kelihatan satu dengan yang lainnya. Nah, satunya Balikpapan, satunya Samarinda. Iya kan? Sehingga bisa disembunyikan. Nah, Hatta 72, kalau para syuhada yang mendapatkan 72 bidadari, ya nggak terlihat satu dengan yang lain. 60 mil bagi 72. Wah, terlalu banyak. Nah, Allah. Wa hadhihi al fiha maqasir biha abwarun masnu'atun min dhahabin wa durrun muzayyan bil mirjan. Ya. Dan kemah-kemah ini di dalamnya terdapat maqasir. Dan zahir yang dimaksud maqasir di sini adalah kasr, istana. Berarti kalau demikian kemahnya lebih besar daripada istananya. Nah, Allah maksud dari maqasir. Ya, zahirnya semacam bangunan. Yang mana bangunan ini memiliki pintu-pintu yang terbuat dari emas dan permata yang dihiasi dengan mutiara. Nah, wahia ghairu wal qusur. Nah, dan ini selain kamar-kamar dan selain istana-istana yang lain. Jadi ini tersendiri, istana ini tersendiri yang disebutkan ini. Nah, bal hiya khiyamun fil basatin wa ala syawatil anhar. Namun ini kemah yang lain lagi, ya, kemah yang terletak di kebun-kebun. Kalau mau rekreasi, iya kan? Nah, dan terletak di pinggir-pinggir sungai. Dalam surga kan ada sungai. Nah, bukan pantai, ya. Jadi di pinggir sungai tempat rekreasinya itu. Nah, fi sahihain min hadits Abi Musa al-Asy'ari 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau ini enggak perlu diragukan ya, kesahihannya. Dari hadits Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan." Sesungguhnya bagi seorang mukmin di dalam surga itu dia mendapatkan sebuah kemah. Min lu'lu'atin wahidatin mujawwabah, dari satu mutiara yang luas di dalamnya. Ya, sangat luas. Tuluha situna milan, tingginya ya, tingginya itu 60 mil. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambahan juga sahih, wa arduha situna milan, lebarnya juga 60 mil. Nah, jadi kalau tinggi 60 mil, lebarnya 60 mil. Nah, 96 kilo ke atas, 96 kilo lebar. Nah, kalau pesawat terbang itu tingginya berapa kilo itu? Berapa ribu kaki biasanya? Hah? Nggak perhatikan. Hah? 30.000 kaki, berapa itu? 27 kilo. Masya Allah, nggak ada apa-apanya. Padahal itu sudah di atas awan, 27 kilo. Nah, tambah lagi, ya, sampai 96 atau sampai langitnya mana? Nah,
Ya. Fiha ahlun, yang di dalamnya itu dia memiliki keluarga, yang istri-istri. Yaqufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Di mana seorang mukmin ya mengelilingi mereka, maka sebagian mereka tidak melihat kepada sebagian yang lain. Nah, wa rawa Ibnu Abi Dunya bi sanadihi ila Abdullah bin Mas'ud qala, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini perkataannya Abdullah bin Mas'ud, bukan hadis. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Likulli muslimin khairatun wa likulli khairatin khaymatun wa likulli khaymatin arba'atu abwabin yadkhulu 'alayha kulla yawmin min kulli babin tuhfatun aw tuhfatan wa hadiyatan wa karamatan lam takun qabla dzalik." Bagi setiap muslim ya, dia mendapatkan seorang wanita pilihan, dan bagi setiap wanita pilihan masing-masing mempunyai kemah, dan bagi setiap kemah ada 4 pintunya yang dia boleh memasukinya setiap hari. Dari pintu mana saja, dari semua pintu. Ya, ini dari pintu mana saja. Ya. Sebagai tuhfatan wa hadiyatan wa karamatan, sebagai hadiah dari Allah, pemberian dari Allah, penghargaan, kemuliaan. Lam takun qabla dzalik, yang belum pernah dia merasakan demikian sebelumnya. Ya, sampai di situ riwayatnya. Wa laysa fi hadhihi al-khiyam siwa al-huril 'ain, dan tidak ada yang terdapat dalam kemah-kemah itu kecuali bidadari saja. Ya, jadi nggak ada yang lain, nggak perlu malu-malu. Nah, yang ada hanya bidadari saja, al-hurul 'ain allati law iltaqat ihdahunna bisyamsi wal qamar la azarat binurihima wa la khalat annahuma munkasifan. Yang mana bidadari ini sifatnya ya, ini baru secuil dari sifat bidadari. Nanti ada pembahasan khusus kira-kira 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir biar semangat ibadahnya. Nah, asal jangan semangat khayalannya. Nah, kata beliau, bidadari ini kalau ditemukan dengan matahari dan bulan, cahayanya redup itu matahari dan bulan. Ini nggak ada apa-apanya cahayanya itu. Nah, ya. Bahkan matahari dan bulan ini jadi keadaannya itu seperti gerhana, jadi gelap. Ya. Ibaratnya kalau satu keadaan atau satu tempat yang tidak ada cahaya, tiba-tiba kita nyalakan lilin. Wah, lilin ini bermanfaat sekali, ya kan? Lumayan lah kalau taruh 10 lilin, terang tempat itu, ya, cukup untuk melihat sesuatu. Tapi begitu lampu menyala, ya ada apa-apanya ini lilin, redup, ya, wujuduhu ka'adami, adanya dia seperti nggak ada gitu. Nah, la yusmin wa la yughni min ju', tak bermanfaat. Kenapa? Karena ada lampu yang lebih terang. Nah, lampu ini kalau di siang hari tidak bermanfaat. Kenapa? Ada matahari. Nah, kalau di situ ada matahari,
datang bidadari di sampingnya, redup matahari itu. Jadi gerhana, ya, gak ada manfaatnya. Subhanallah. Falillahi hatikal khiyam. Nah, maka sungguh indah kemah-kemah tersebut. Kam lil qulubi biha min ta'alluqin wa mailin. Berapa banyak hati-hati yang condong kepadanya, menginginkan untuk mendapatkan kemah-kemah itu. Wa kam biha min gharamin wa asjan. Dan berapa banyak dari mereka yang merindukannya, mengharapkan agar mereka pun mendapatkan kemah-kemah tersebut. Fihinna qasiratut tarf, yang di dalam kemah-kemah itu bidadari-bidadari yang mereka tidak hanya memandang kecuali pada suaminya. Fala yanzurna ila ghairi azwajihim, maka mereka tidak melihat kecuali pada suami-suami mereka. Wa hunna khairatun hisab, mereka adalah wanita-wanita pilihan yang baik akhlaknya. Khairatun akhlaqan wa hisanan wujuhan, akhlaknya baik sekali, sedangkan wajah-wajah mereka sangat cantik jelita. Kamuda minhunna zahir wal batin wal khalq wal khuluq, sempurna bidadari-bidadari itu, zahirnya sempurna, tidak ada cacatnya, ya, tidak ada cacat, tidak ada kotorannya, nggak pernah flu, nggak ada haidnya, jadi nggak ada lampu merahnya, nggak ada berhentinya, ya. Nah, subhanallah, batinnya juga bersih, sempurna, sehingga selalu menyenangkan suaminya. Penciptaannya sempurna, akhlaknya juga sempurna. Fattafaqa lahumal husnu wal jamal ma'al ihsani wa karimil khilal, maka bercampurlah dan berkumpullah antara kecantikan dan kebaikan akhlak, ya. Nah, kemuliaan yang dia miliki dari budi pekerti dan al-akhlak al-karimah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min ahliha. Baik, setelah sampai insyaallah ta'ala kita teruskan dari pembahasan insyaallah lanjut di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.